Sore, hari ini hari Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023, saya berada di Taman Kesatuan Bangsa. Ini ada namanya, yang ada di pusat kota Manado. Di sini dulunya oleh orang-orang tua kami yang ada di Manado, kalau mau datang di tempat ini selalu dibilang mau ke Bendar, karena memang di sini kompleks pertokoan hampir semua ada di sini. Nah itu dulu. Nah sekarang dengan perkembangan yang ada, maka di kompleks ini dinamakan Taman Kesatuan Bangsa untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berapresiasi terhadap kegemaran mereka, apakah itu musik, apakah itu maengket, apakah itu kegiatan pameran, itu bisa dilakukan di tempat ini. Nah hari ini saya kebetulan ketemu dengan pelaksana. Oh ya, ini. Selamat sore Pak. Ya Pak Pembina. Ya, gimana kabar? Ya, baik Pak. Ya. Nah ini izin kami akan bincang-bincang soal, tadi saya sudah katakan bahwa nanti sebentar lagi akan dilakukan pameran di tempat ini. Pak Ketua bisa menjelaskan persiapan, karena ini waktu sudah dekat sekali ya, mulai tanggal 16 kan pameran. Ya, untuk kegiatan tanggal 19 sampai 26 ini kan Pak Pembina, memang sudah dari panitia memang bekerja keras, ini sudah bekerja sesuai dengan waktu yang kami sesuaikan dengan rencana. Ya ini memang boleh dikatakan sudah sekitar 70%. Oh ya. Ini kami laporkan kepada pembina. Nah ini memang ya namanya kegiatan begini ada sedikit kendala-kendala, tapi ya namanya kita baru memulai. Ya itulah, tetap orang maju terus. Ya ini. Ya biasanya kalau ada kepanitiaan dalam satu kegiatan, memang ya ada aja tantangan, tetapi kita tidak boleh mundur. Sesuai dengan plan yang sudah kita rancang. Kalau toh ada kekurangan, ya yang tidak kurang itu yang di atas. Kalau kita di bawah ini kan pasti ada kekurangan. Jadi menurut saya maju terus Pak Ketua. Untuk berapa hari ini kita persiapkan, apalagi kalau sudah sekitar 75-80%, mendekati 100%. 99 aja saya pikir sudah bisa kita go, sudah. Saya pikir begitu. Yang selalu terang bermohon kepada Sang Pencipta selalu memberikan kesehatan ya buat semua. Karena ini bukan hanya kepentingan pribadi ketua atau pembina, tapi ini kepentingan untuk orang banyak. Yang orang lakukan ini kan adalah untuk mengangkat citra wahana Sulawesi Utara, ya terutama di Batu Mulia ini. Batu Mulia, ya. Ini ternyata di Sulawesi Utara ternyata banyak ini sudah ditemukan ya, ada beberapa tempat ya. Seperti mungkin dari Pak Pembina juga pakai ini. Ya, ini ternyata punya hasil yang bagus. Ya. Nah ini yang perlu kami harapkan juga dari pemerintah untuk memberikan support perhatiannya, supaya bukan hanya kali ini bisa berjalan terus kegiatan ini. Paling tidak menurut saya para pengrajin batu mulia ini tidak stagnan pada pembuatan seperti cincin-cincin ini, tetapi bisa berimprovisasi untuk dikerjasamakan dengan UKM, apakah itu dalam bentuk batu-batuan yang ditaruh di ikat pinggang atau di topi seperti Pak Ketua punya. Ini kan bisa jadi souvenir. Kemudian sekarang kalau ada produksi minuman yang itu di botol itu bisa ditempel, dan bisa ditaruh label bahwa ini Red Minahasa misalnya ya. Jadi kita kan ikut juga mempromosikan daerah kita. Nah dengan demikian maka kemarin saya menyampaikan ke Pak Ketua, kalau nggak salah, buat permohonan kepada pemerintah kota untuk supaya dilokalisir ini kegiatan-kegiatan pembuatan batu mulia. Dan nanti di lokasi itu mereka akan berimprovisasi, tidak hanya stagnan pada pembuatan cincin, tetapi akan berkembang yang lain. Dan nanti barangkali kalau di daerah lain ada penataran atau pembinaan untuk pengrajin, barangkali pemerintah juga bisa karena berpartisipasi untuk ngirim orang-orang supaya dia lebih hari lebih berkembang, tidak
stagnan di cuma gosok-gosok batu kan begitu Pak ya. Kira-kira bagaimana itu? Ya. Bisa ya? Ya bisa. Itu. Jadi mungkin ke depan ini ya di tahun-tahun ke depan boleh dikatakan Sulawesi Utara ini para pengunjung turis lokal maupun internasional sudah makin maju. Nah, mereka datang ke sini kan perlu cari tempat-tempat refreshing, tempat-tempat budaya, Ya. tempat-tempat kerajinan. Nah, boleh dikatakan Sulawesi Utara di Manado ini masih bingung terletak Ya, di mana. betul. Tapi kalau pemerintah sudah memberikan tempat, ada lokalisasi tempat ini, kan mudah Ya, betul. ditemui kan. Saya ada pengalaman waktu booming itu saya sangat gemar mengumpulkan batu-batu itu. Iya. Sampai mendekati 500 Pak batu saya. Ya. Nah, waktu saya ke Belanda, ke Amerika, itu saya bawa. Dan itu saya tanya orang di sana, you suka pakai ini? Dia bilang, oh kalau ada boleh. Saya kasih Pak. Dan dia tanya, dan dia terima kasih Senang, karena ya? dia senang. Begitu juga di Amerika. Ya. Ada beberapa yang saya bawa. Nah, dengan harapan kalau mereka juga, karena nanti saya akan masukkan di YouTube, mereka lihat siapa tahu pada kesempatan berikut mereka datang, mereka akan tanya, di mana tuh tambah batu? Iya. Kan bisa begitu ya? Ya, benar sekali. Dan kembali ke persoalan tadi, kita akan menggunakan space tempat ini ya. Ini bagus sekali Pak. Iya. Jadi ini untuk Jadi mereka di tenda-tenda. Iya, di tenda-tenda ini ada nanti ya, ada semacam meja-meja untuk pameran. Ya, jadi ada di sini ada apa namanya? Stand-stand. Iya. Ada stand dari batu itu ya, batu permata. Ekraf UMKM. Iya. Ekonomi kreatif dari UMKM ya. Kira-kira ada berapa dinas yang ada ini? Yang oke, sekitar 7. Oh lumayan itu, sudah bagus itu 7. Mungkin yang lain mungkin akan menyusul. Ya. Ini bukan cuma Manado, tapi dari luar daerah juga ikut. Iya ikut, iya. Dari Gorontalo, Ya. dari Palu, Ternate. Nah ini. Nanti barangkali kalau saya sarankan, ini kan semacam uji coba, kan selama ini baru kali bikin di sini ya. Ya baru ini. Pernah bikin tapi bukan di sini. Gitu. Ya. Nah kalau kita lihat nanti dinamisasi dari kegiatan ini, itu Pak Ketua bisa jadwalkan lagi nanti supaya dia setiap 2 bulan, setiap 3 bulan kita lakukan ini. Walaupun memang ada improvisasi lain, misalnya UMKM dilibatkan dengan produk yang lain, bukan cuma batu. Gitu. Saya kira itu bagus sekali. Ini juga kita sudah kerjasama dengan ASIDEWI. Iya. Asosiasi Desa Wisata. Nah, itu bagus. Jadi mengharapkan masyarakat pedesaan itu bisa berkarya. Ya. Nah, untuk apa? Ya mungkin sesuai dengan keterampilan mereka. Ya. Betul. Jadi nantinya di desa itu sudah ada tempat-tempat mereka datang kunjungi, ternyata ini bisa menghasilkan yang bagus-bagus ya. Jadi hasil kerajinan mereka bisa kita pamerkan, kemudian dipasarkan. Bisa juga langsung dari desa mereka, cuma memang banyak desa yang belum ada wifi. Jadi susah untuk ini kan. Nah, jadi medianya datang ke sini gitu. Nanti yang dari sini yang promosi. Jadi kita membantu pemerintah, bantu masyarakat untuk pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, kemudian improvisasi terhadap produk-produk batu mulia ini kan sangat membantu untuk ya kita kan di Sulawesi Utara ini. Banyak orang tanya-tanya, sebenarnya kita sudah hafal nih batu ini, Red Manguni, ada yang Black Manguni, ya kan. Padahal begitu saya pulang di rumah saya buka ada, tapi saya sudah lupa. Ya kira-kira kita bangkitkan lagi semangat orang. Tadi saya ke tempat pengrajin. Itu juga banyak orang datang. Iya banyak, masih ada Pak. Masih banyak, jadi masih banyak penggemar. Iya. Dan kebetulan saya ada juga yang saya bikin di situ. Saya bilang, sudah bagus. Oke, jadi ini Pak Pembina, dari pemerintah kota, Pak Wali Kota juga memberikan respon mendukung. Dan ada 3 dinas yang terkait, dinas pariwisata, dinas koperasi, dinas perdagangan. Bagus. Nah, mereka mendukung. Nah, maka mereka bilang kalau boleh ini sudah berjalan terus, nanti diagendakan. Nah, jadi tergantung kesiapan dari organisasi ini. Nah, ya nanti akan kita lihat sesudah itu. Bisa saya bantu juga, kita buatkan satu komitmen. Ya komitmen. Sehingga mereka juga tidak boleh keluar dari komitmen yang kita buat, bahwa
setiap bulan ini kita ini ada komitmen kan gitu. Ya harus begitu supaya kita punya kebersamaan untuk ya kita memamerkan apa yang bisa kita dapat, batu-batuan yang ada di daerah kita, bahkan yang dari luar juga ikut nimbrung di sini, kan begitu Pak Ketua. Saya kira bagus sekali, dan ini akan membawa dampak banyak orang yang bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru. Saya kira itu. Jadi apa ya? Saya kira ini satu kegiatan yang sangat membantu pemerintah, juga membantu masyarakat. Saya kira cukup sekian. Nanti kita akan ketemu mulai tanggal 16 sampai 26 Pak ya? 19. Tanggal 19 sudah dibuka ini pameran di sini. Saya kira nanti Pak Ketua ada himbauan untuk masyarakat, silakan Pak Ketua. Untuk pameran ini. Ya, untuk masyarakat terutama di Manado, bahkan seluruh ya utara, bahkan Indonesia maupun internasional, mungkin berada di Pulau Sulawesi Utara, boleh datang ke tempat ini. Orang bilang Bauni ya. Datang dia nonton ya. Kegiatan ini nonton ini kegiatan festival Ekras UMKM dan kontes batu. Dengan melihat pasti tertarik ya. Karena ini macam-macam warna ini. Dan tetap berikan dukungan. Ya, oke. Jadi terima kasih. Saya kira sampai di situ apa yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, dan nanti kita ketemu mulai tanggal 19 ya. Sampai dengan 26. Satu batu seribu saudara. Nah, itu apa dengan semboyan. Satu batu seribu saudara. Oke. Terima kasih. Bye.